kita kerjakan minggu lalu, ya, yang Anda kerjakan minggu lalu dan sudah Anda kirimkan, dan saya lihat kelihatannya banyak yang masih belum, ya, masih banyak yang belum paham, ada beberapa yang belum paham, banyak yang belum paham. Jadi kalau saya sebenarnya sudah saya jelaskan yang kemarin, ya. Nah ini, jadi kalau ada pengukuran seperti itu, ya ini ada pipa, kemudian mengalir. Nah, di sini adalah air, ya, ini kemarin air, sehingga ini air yang ada di sini kalau ada lubang ini akan naik, ya. Maka gamma 1 itu adalah air, ya. Gamma 1 itu adalah air. Gamanya 9810, ya, Newton per meter kubik, ya. Kemudian karena ini ada penghalang, ya, nozzle, maka tekanan di A dan di B akan berbeda. Jadi PA ini tidak sama dengan PB, ya, tidak sama dengan PB. Kalau melihat posisi dari fluida manometer gamma 2, ya, gamma 2 itu fluida manometer kemarin besarnya adalah berapa? Berapa kemarin besarnya? 13,6. 13,6, ya, kilonewton, ya, per meter kubik, ya. Nah ini kalau kita lihat fluida manometer posisinya seperti itu, sebelah kanan lebih rendah daripada sebelah kiri lebih rendah dari sebelah kanan, maka PA itu lebih besar dari PB, karena yang kanan mendorong yang kiri, ya. Dalam posisi setimbang, permukaan fluida itu sama, ya, permukaan fluida itu sama. Kalau ada selang gini diisi air dalam posisi setimbang, ini permukaannya sama, ya, permukaannya sama. Tapi karena ini ada tekanan, ya, kalau digambarkan, kalau tekanan di kiri sebelah lebih besar dari kanan, maka permukaan yang ini akan turun, ya, yang kanan akan naik, ya, sehingga posisinya menjadi seperti ini, seperti gambar ini, ya, karena PA lebih besar dari PB. Nah, di situ H1 kemarin 0,5, ya, 0,5, kemudian H2 0,3. Nah, sekarang yang menjadi inti penyelesaiannya, nah ini Anda harus bisa menyelesaikan, ya. Yang ditanyakan kemarin adalah PA min PB berapa, itu kan. Beda tekanan di A dan di B berapa. Nah, kalau kita lihat gambar seperti itu, sebetulnya itu sama dengan begini. Karena ini tingginya sama, ya, tingginya sama, maka PA ini akan, PB ini akan di sana, PA itu akan di sana, ya, sehingga gambarnya itu sebetulnya menjadi begini. Ya. Gambarnya itu menjadi begini sebetulnya. Ini diperpanjang, ya. Nah, permukaannya menjadi ini, geser sini, kemudian ini ke sana. Nah, ini permukaan fluida manometer, ini tetap menjadi titik setimbangnya, ya. Jadi
ini tetap menjadi titik setimbang, ya, menjadi titik setimbang, maka ini ada H2, H2 ini, H2 ya, tuliskan H2. Nah ini H1 itu hanya menentukan dari datum saja, ini sebetulnya H1 ini ya, sebagai datum. Nah, ini ada A, ini ada B ya. Nah, kemudian kalau menurut rumus yang sudah kita pelajari, kalau ada seperti itu, kemarin kan rumusnya ini dihitung gitu ya, ini diketahui kan gitu. Nah, itu kalau rumus normalnya, ya kalau rumus normalnya, ya kalau rumus normalnya seperti itu, ya ini akan menjadi berapa? Kalau ini sudah H2, ini H3, ya ini H4. H4. Sebetulnya H3 itu sama dengan H2 plus H4 ya. H2 plus H4. Nah, kalau ini saya tarik begini, kemarin itu kan sudah saya bilang, karena fluidanya sama, maka ini juga H4. Ya, ini H4. Nah, kalau H3 sama dengan H2 H4, maka ini juga H2 ya. H2. Nah, karena ini fluidanya sama, maka tekanan ini tidak berpengaruh, tekanan H4 ini. Tekanan H4 itu tidak berpengaruh, saling menghilangkan, ya, saling menghilangkan. Ibaratnya kalau ini persamaan begitu, persamaan, maka kalau ini 0,3, ya, 0,3, maka H3 itu sama dengan 0,3 ditambah H4 ya. 0,3 ditambah H4. Nah, kalau ini ditarik garis ke sana mendatar, karena ini tingginya sama, maka H4 kiri dan H4 kanan itu sama ya. Sehingga nanti yang akan diperhitungkan dalam persamaan P kiri ya sama dengan P kanan. Ini logika ya. P kiri sama dengan P kanan itu sebetulnya adalah PA ya plus, nah ini yang karena ini H4-nya ini sama kiri dan kanan, ya sebetulnya boleh dituliskan ya. Sebetulnya boleh dituliskan gamma 1 H4 ya ditambah gamma 1 H2, karena yang diketahui gamma ya, kita gunakan gamma ya, kita gunakan gamma. Kalau menurut persamaan itu, gambar itu akan sama dengan ya PB, kemudian di situ ada gamma 2 H2 ya plus gamma 1 karena ada air H4 gitu ya. Jadi karena ini bisa ditarik sana ya. Yang gambar kiri, nah ini kalau ditarik sana ini sama tingginya ya. Tingginya sama. Kalau ini kita misalkan H4 ya, ya sebetulnya akan menjadi seperti itu ya. Ini H4, sana juga H4 karena sama tingginya ya. Jadi yang sebelah kanan
kanannya ada H4 ya, yang kiri juga ada H4 sama ya. Nah, kalau di ruas kiri ada gamma 1H4, di ruas kanan ada gamma 1H4, maka ini saling menghilangkan itu, sehingga PA min PB itu sama dengan, ya ini min PB pindah ke sana, ini pindah ke kanan, gamma 2H2 dikurangi gamma 1H2 itu. Nah, sebetulnya sederhana itu ngitungnya ya. H1-nya kok nggak dipakai, Pak? H1 itu hanya sebagai datum saja ya, hanya sebagai datum, tidak menentukan pada perhitungan di manometer ya, tidak menentukan perhitungan di manometer ya. Tuh. Nah, kalau seperti ini kan tinggal mudah, gamma 2 13,6 kilo, 13,6 kilo berarti 13,6 kali 10 pangkat 3 ya, kali H2, H2-nya 0,3, kemudian dikurangi 9810 kali 0,3. Itulah hasilnya sebetulnya ya. Nah, saya lihat beberapa belum ada yang benar, atau mungkin siapa yang mengerjakan seperti ini bisa disampaikan. Saya lihat beberapa belum ada yang benar mengerjakannya. Jadi secara sederhana bisa disederhanakan seperti itu, memahami ya itu tadi, ini yang atas sejajar, kemudian tekanan ini akan diteruskan ke titik sana ya, PA akan diteruskan ke sana ya, fluida kiri dan kanan sama. Nah, kalau fluida kiri dan kanan sama itu merupakan satu kemudahan ya. Nih penyelesaiannya itu yang nomor 1 ya, yang nomor 1. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada apa namanya perbedaan, mungkin silahkan. Saya ini ada 4, maka yang di sebelah kiri juga 4 ya.
3 itu dari Dari mana ya, Pak? kilo. Pangkat 3, 13,6 kali 10 pangkat 3. Ini kan kilo Newton. Ya, kilo itu 10 pangkat 3. Ya, Baik, Pak. ya, 13.600 Newton ya. Jadi 13,6 ya dengan 13.600 kan gitu ya. 13,6 10 pangkat 3 ya, kilo. Izin bertanya, Pak. Ya, Itu yang 98-nya itu kenapa nggak dikali sama 10 pangkat 3, Pak? Ini soalnya kemarin waktu saya capture PPT apa screen-nya ini Pak, diketahuinya yang gamma satu itu 98 kilonewton per meter pangkat 3, Pak. ya 9,8 ini kemarin ya. Ini Ya, kemarin Pak. 9,8 ya, kilo Ya, Pak. Newton Newton per meter kubik ya. pangkat 3. Ya, ini saya tuliskan 98.9.810 ya. Nah, kalau ini kan 9800 ya. Nah, ini saya tuliskan lengkap ini 9810 ya. Satuannya Newton ini yang ini. Ya. Yang gamma 1 satuannya Newton, saya tuliskan satuannya Newton ya. Baik, Pak. Ya, jadi sama saja. Sama saja 9,8 kilonewton per meter kubik ya. Kalau dikalikan 10 pangkat 3 9.800 ya. Bisa tuliskan 9.810 ya, enggak apa-apa. Kecil itu 10 angka itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya,
izin tanya Pak. Oke. Tadi kenapa gambar manometernya bisa yang sebelah kanan itu Pak? Ya, kenapa? Tadi kenapa kok yang gambar manometernya itu bisa yang kayak gambar yang di sebelah kanan itu loh Pak? Bisa menjadi gambar yang seperti di sebelah kanan. Nah, itu karena gini. Jadi tekanan di mana di B ya. Tekanan di B dan tekanan di A itu kan naik ke atas ini tekanannya ya, kan menekan ya, sama-sama menekan ya. Sama-sama menekan ya, ini sebetulnya bisa digambarkan sebagai titik A dan B di sana ya. Ini menjadi ini ya, ini menjadi ini ya. Ini isinya kan air ini, ya. Coba tadi yang tanya. Iya Pak. Ini isinya kan air, ini isinya juga air, ya. Sama-sama airnya, ya kan? Ya. Sama-sama airnya. Kalau kita gunakan rumus dasar itu kan P tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H. Nah, ini yang perlu diingat ya. Ini tingginya kan sama, makanya kemarin selalu saya bilang ini tingginya sama ini ya, tingginya sama. Kalau tingginya sama, maka P di kiri ini yang dihasilkan ini rho GH, dan P di kanan yang juga rho GH ya. Hanya kan sama itu ya, tingginya kan ini sama tingginya ini ya, ada tingginya sama, tinggi yang di kiri dan di kanan. Kalau tingginya sama, maka rho GH-nya juga sama. Kalau sama ya nggak usah dihitung ini. Maka kita mulai dari atas saja. Mulai dari atas saja. Dimulai dari titik ini. Nah, dimulai dari sini saja. Karena percuma juga kita hitung, karena akan saling menghilangkan. Karena sama ini ya. Karena ini sama ya. Karena sama, maka kita mulai menghitungnya dari sini. Nah, dari situ menghitungnya, kita misalkan, kita bayangkan di situ adalah dan PB yang mewakili di bawah ini ya, yang mewakili di bawah. Tuh, yang pertama, kenapa kok gambarnya menjadi seperti itu? Gimana? Sudah bisa memahami, Bintang? Iya Pak, kalau gamma 2-nya itu tingginya sampai ke batas keseimbangan yang atas itu gimana Pak kira-kira? Kalau tingginya sampai batas keseimbangan yang atas, sampai di sini. Iya Pak. Kalau sampai di situ ya nggak apa-apa, berarti ini nanti akan sampai ke sini ya, nggak masalah, dihitung aja. Ya, dihitung aja, berarti H2-nya naik, ya, H2-nya menjadi naik, itu, ya. Paham Pak. Nah, gitu, asalkan jangan sampai keluar ya. Kalau keluar ya nanti karena gradasinya besar ya akan turun ya, makanya didesain seperti itu. Nah, kemudian ada H4. Nah, ini paham ya, yang H4 ini.
H4 ada H4 ini diambilkan dari titik kesetimbangan titik 4 ini. Titik 4 itu hanya bantuan saja bahwa H3 itu H3 ini ya sebetulnya adalah H2 ditambah H4 ya. Kalau sama kiri kanan ada H4 ya dicoret lagi sama seperti yang ketinggian itu. Ini ketinggiannya sama H4 itu. Karena berada di ruas yang berbeda kiri dan kanan maka akan saling menghilangkan ya. Kalau saling menghilangkan ya dihilangkan saja. Ya, nggak usah ditulis yang ini 4 ya. Sehingga persamaannya ini hilang juga akhirnya kan yang ini. Karena di kiri sama dengan di kanan saling menghilangkan. Gitu ya. Iya, Pak. Ada lagi mungkin? Tidak sama ini. Ya. Yang kedua ini langkah yang pertama harus merubah ya. Merubah kalau mau dalam sistem internasional yang PSI ini dirubah menjadi Pascal ya. PSI dirubah menjadi Pascal. Yang ini juga feet ini dirubah menjadi meter ya. Dirubah menjadi meter ya. Berapa kemarin 2 PSI berapa Pascal? Ini harus dirubah, kalau nggak dirubah bingung ini nanti ya, ini PSI ini feet. PSI itu pound score in, yang ini feet. Bingung nanti malahan. Ya. Jadi berapa P udaranya? Ini P air, ini P udara loh ya. Tekanan udara ini udara. Ini air. Ya. 13.789 Pascal. Ngitungnya dari 2 6.894. 1894 Pascal. Ya wis, aja wis. Berapa hasilnya? 13. Ya. 13.789. 789 Pascal. Ya. Nah, kemudian 2 feet. Ini kan ada sama ya, tingginya sama itu. 2 feet. Berapa meter? 0,6. 0,6 berapa? 6 0,66. 6. Ya sekitar segitu, Pak. Atau 2 kali berapa gitu aja wis, biar nanti teman-temannya bisa. 2 kali 0,3048. 4 ya, jadi 0,6 0,8 ya. 22 6 0,8 gini ya. Wis gitu aja wis. Nah, itu. Nah, sekarang kita mulai mengidentifikasi. Ini ada H, ini yang akan ditanyakan ya.
Kemudian kita mulai menghitung. Jadi the specific weight of negligible itu bisa diabaikan ya, bisa diabaikan sehingga tidak usah dihitung. Yang berkaitan dengan kolom udara, yang dihitung hanya yang kolom air, ya. Yang dihitung hanya kolom air, ya. Kalau yang dihitung hanya kolom air, udaranya bisa diabaikan, maka ya yang air aja yang dihitung. Ya, ini ada, ini, ya. Nah, berarti ini ada, misalkan kita pakai H1, ya, H1-nya itu ini ada H2, ya. Bisa dibayangkan? Yang dihitung hanya yang air. Sama ini juga begitu. Ini sebetulnya bisa nah kalau yang ini harus dimulai dari sini. Ya. Gitu. Ini sebetulnya gini. Nah, ya. Harus dimulai dari situ. Ini air, ya, dari permukaan air. Ya. Ini ada tekanan udara, ya. Kemudian di sini juga gitu, bisa dituliskan di sini ada tekanan udara. Sehingga kalau digambarkan yang menjadi begini sebetulnya. Gitu. Ya. Ini permukaannya ada tekanan udara. Ini kita hitung dari permukaan ya. P udara, di sini juga ada P udara. Ya. Ada P udara. Nah, kemudian ini ada ini ya, misalnya 1, 2, 3, 1, 2, nah gitu ya. Ini ada, ini ada Frida manometer ya. Frida manometer. Yang ini air. Ya. Ini air, ini udara. Yang ini manometer, saya gambar yang berbeda. Ya. Ini air. Ya. Gitu. Jadi di sini dimulai dari tekanan udara pada permukaan air. Kemudian yang kanan ada tekanan udara yang timbul dari ini, ya, dari udara yang ada di atas permukaan air. Ya. Nah, kemudian hanya bagaimana Pak? Nah, ini yang ditanyakan adalah H, ya. Kemudian ada H2, ya. Ada H2, kemudian ada H1 dari gambar ini ya, H1, H2. H1 sama dengan H2, H1 sama dengan H2 ya. Karena diambilkan dari yang sebelah kanan ini 2 feet ya. 2 feet. Ya. Meskipun ini dimulai lubangnya dari sini, nah ini tetap ada tekanan ini. Ya, tetap ada tekanan hidrostatis ya. Yang dari permukaan ke lubang manometer. Ya, ini ada tekanan yang tingginya H1, ya, headnya H1. Nah, itu. Nah, sebetulnya kan mudah begitu.
Sehingga kalau dituliskan P kiri sama dengan P kanan, P kiri sama dengan P kanan, maka ya tinggal gini aja. Nah, ini ada H juga ya. P kirinya apa? P kirinya ada P udara. P udara ditambah H1. H1 itu berarti ya apa? Terus air ya, GH1 ditambah ada H2. Ada H2 berarti rho air GH2. Kemudian ada H, karena titik setimbangnya adalah ini titik setimbangnya. Nah, ini titik setimbangnya di bawah situ. Ya. Ditambah rho air GH sama dengan, jadi ukur aja yang kanan ada apa? Ada P udara. Ada P udara, kemudian ditambah, ini udaranya diabaikan. Kalau diabaikan nggak usah dihitung, ya bisa diabaikan itu nggak usah dihitung, jadi nggak usah dimasukkan ke persamaan. Jadi tinggal yang manometer rho Hg, ya, karena fluida manometernya adalah merkuri, ya, kali G kali H. Gitu. Itu rumus dasarnya. Diperoleh dari gambar dan P kiri sama dengan P kanan. Nah, karena P udara ada di ruas kiri dan ruas kanan, bisa dicoret. Nah, gitu. Sehingga persamaannya ya tinggal itu, rho air GH1 ditambah rho air GH2 ditambah rho air kali G kali H sama dengan rho Hg kali G kali H. Nah, di sini H1 itu sama dengan H2. Sama dengan berapa? Ya ini tadi 0,608 meter. Rho air berapa? Rho air berapa? Rho air 1000 kilogram per meter kubik. Rho Hg berapa? Rho Hg kalau diketahui spesifik gravitanya 13,6, maka rho Hg merkuri sama dengan 13,6 kali ke 1000, 13.600 kilogram per meter kubik, ya. Nah, itu udah tinggal dimasukkan itu, ya, tinggal dimasukkan. Nah, yang penting ya itu menyederhanakan. Jadi sebetulnya tekanan ini ya akan bekerja di kiri dan kanan, ya tetap akan saling menghilangkan tekanan udaranya. Silakan dihitung berapa coba hasilnya H.
Gak usah, gak usah.
fluida dinamis, ya, fluida yang mengalir. Jadi dasar aliran fluida. Oh, sebelum kita lanjutkan, kita on cam dulu. Silakan on cam. Silakan on cam yang belum. Dasar aliran fluida. Jadi aliran fluida ini adalah fluida dinamis, ya, fluida bergerak, fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir itu dasarnya. Jadi aliran fluida itu secara umum, ya, secara umum bisa dibedakan menjadi dua macam ini, ya. Ada aliran laminer. Aliran laminer itu aliran yang apa? Aliran yang normal, ya. Aliran laminer. Kemudian ada aliran turbulen. Aliran turbulen itu aliran yang bergolak, ya. Aliran yang bergolak, ya, yang mulak, ada arus, ya, arus yang, ya. Biasanya bisa timbul karena kecepatannya tinggi, ya, karena ada rintangan, ya, karena perbedaan tekanan dan seterusnya, ya. Kalau laminer ini ya garis alirannya tetap, ya, garis alirannya tetap, sehingga alirannya ya tenang, gitu, ya, tenang. Beda dengan yang turbulen. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh kecepatan, ya. Yang turbulen ini bisa karena kecepatan tinggi. Kalau misalkan Anda naik sepeda motor, gitu, ya, kecepatan rendah, ya biasa saja, udara yang menerpa itu kan biasa. Tapi kalau kecepatan yang tinggi bisa gemerubuk, ya, bisa gemerubuk. Itu turbulen, terjadi turbulensi karena perubahan kecepatan. Ya, terjadi turbulensi karena perubahan kecepatan. Nah, kemudian dalam membahas tentang aliran fluida, nanti kita mengenal dua macam laju aliran, ya. Ada dua macam laju aliran. Laju aliran berbeda dengan kecepatan aliran. Nah, itu. Jadi laju aliran itu tidak sama, ya, berbeda dengan kecepatan aliran. Berbeda, ya. Laju aliran itu ada dua ini. Kalau kecepatan aliran itu satuannya meter per sekon, ya, meter per sekon. Tapi kalau laju aliran itu ada laju aliran massa, ya. Jadi berapa kilogram per sekon fluida yang mengalir, ya, berapa kilogram per sekon. Ini m dot, ya, m dot, m titik di atas, ya. Ini adalah massa dibagi waktu, m dibagi t, ya. M dibagi T. Sedangkan yang laju aliran volume itu menurut satuannya meter kubik per sekon. Nah, ini V, ya, debit aliran. Volume dibagi waktu. Nah, itu.
Jadi ada dua laju aliran. Yang pertama adalah laju aliran massa, yang kedua laju aliran volume. Ya. Nah, kalau Anda ingat rumus-rumus awal sebelumnya bahwa rho itu sama dengan massa dibagi volume, ya, maka massa itu sama dengan rho kali volume, gitu ya. Maka massa sama dengan rho kali volume. Sehingga di sini ada hubungannya nanti, ya, ada hubungannya karena massa itu berkaitan dengan volume juga. Maka M dot ini bisa juga saya tuliskan, ya, menjadi massa itu sama dengan ini, rho dikalikan volume, ya, rho kali volume, ya, dibagi T, ya, rho kali volume dibagi T. Nah, sedangkan volume dibagi T itu sama dengan V, ya. Sehingga hubungan laju aliran massa dan laju aliran volume bisa dituliskan bahwa M dot itu sama dengan rho kali V, ya, karena ini sama, ya. Jadi laju aliran massa itu sama dengan rho massa jenis atau rapat massa fluida yang mengalir dikalikan V, ya. Itu hubungannya antara laju aliran massa dan laju aliran volume. Nah, itu. Jadi karena ada hubungan, ya bisa dibuat banyak sekali rumus variasinya, ya, banyak sekali rumus variasinya. Tapi secara mendasar bahwa M dot itu sama dengan rho kali V. Kalau diketahui laju aliran volume, maka M dotnya bisa dihitung dengan mengetahui rho-nya. Ya, ini yang sering digunakan. Yang sering digunakan itu. Bisa dipahami, ya, terkait dengan laju aliran. Jadi yang pertama kali harus diingat, laju aliran berbeda dengan kecepatan aliran, ya. Ada laju aliran massa, M dot, laju aliran volume. Nah, ini biasanya disebut sebagai debit, atau kalau berkaitan dengan alat, ya, kapasitas pompanya berapa, gitu misalkan. Kapasitas pompanya sekian liter per menit, gitu, ya. Kalau kapasitas aliran berkaitan dengan pompa, debitnya berapa pompanya, gitu. Debit alirannya berapa. Nah, biasanya yang laju aliran massa ini terkait dengan gas, ya. Sedangkan yang laju aliran volume ini terkait dengan zat cair. Nah, ini kalau aliran massa itu gas, kalau laju aliran volume biasanya digunakan untuk zat cair, ya, air atau minyak atau apa, gitu, ya. Tapi kalau laju aliran massa biasanya gas, ya, uap air misalkan, uap air penggerak turbin, laju aliran massanya sekian, karena berkaitan dengan momentum, nanti momentum yang menggerakkan turbin uap. Ya. Tuh. Jadi laju aliran massa itu untuk gas, laju aliran volume
atau debit itu biasanya untuk zat cair. Ya. Sampai di situ, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau yang itu silakan kita diskusikan. Jadi kalau misalkan di industri pembangkit, gitu ya, pembangkit listrik tenaga uap, ya, yang menggunakan turbin uap, itu mesti yang dijadikan ukuran ya laju aliran massa uapnya sekian ton per jam gitu. Jadi terkait dengan uap yang dihasilkan oleh ketel uap, ya, yang dihasilkan oleh ketel. Ya. Biasanya kalau di Python gitu, ya, itu ada proses pembuatan uap, ada boiler, ya, ketel uap, atau di industri misalkan industri pabrik gula, pabrik gula itu juga menggunakan uap, ya, ada ketel uapnya yang digunakan untuk merebus gitu, ya, merebus atau memasak itu menggunakan uap. Ya. Industri petrokimia pupuk, ya, industri pupuk itu banyak menggunakan uap. Maka yang dihitung ya laju aliran massa, bukan laju aliran volume. Karena sifat dari gas, ini yang perlu diingat, ya, sifat dari gas itu kompresibel, sedangkan zat cair itu inkompresibel. Makanya kalau kompresibel ya biasanya massanya yang digunakan, bukan volumenya, karena volumenya bisa berubah-ubah kalau kompresibel, ya. Kompresibel volumenya bisa berubah-ubah. Ada kenaikan tekanan, ya. Itu dasar laju aliran. Nah, kemudian ini sebagai contoh, ya. Pada sebuah instalasi water treatment ya, pengolah air, ini digunakan untuk mengalirkan air limbah, ya, melalui pipa diameter 50 cm. Jika rata-rata kecepatan aliran, hitunglah berapa laju aliran volume. Berapa laju aliran volume. Ini kembali lagi kepada satuan, ya, kepada satuan. Jadi kalau Anda sebetulnya membaca satuan itu sudah bisa menentukan rumusnya sebetulnya, ya. Jadi kalau ada diameter, ya, 50 cm, ya. Kemudian V kecepatan aliran, ya, ini kecepatan aliran 0,4. Nah, dari sini harus disamakan 0,5 meter. Nah, dari dua ini digunakan untuk menghitung laju aliran volume V. V itu rumusnya tadi yang digunakan apa? Volume dibagi T. Ya. Volume dibagi T. Nah, kalau bentuknya pipa, volumenya apa? Volume pipa ini? Tabung. Volume tabung itu adalah, rumusnya apa volume tabung?
volume tabung, rumusnya adalah, ayo, siapa yang masih ingat? R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T. T itu panjang ya. Kalau ini sudah ada T, jangan pakai T. Misalkan pakai L, ya, pakai L. Karena ini sudah ada T, ya, waktu. Maka ini yang kita masukkan. Pi R kuadrat kali L, ya, dibagi T, ya. Lalu L-nya berapa Pak? Nggak diketahui. Nah, terus gimana kalau L-nya nggak diketahui Pak? Gimana? Nah, ya harus ingat bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya apa? Ya kalau misalkan ini ada tabung, pipa, ya, ya ini jaraknya, L-nya, ya, L-nya ini. Kalau kecepatannya adalah 0,4 meter per sekon, maka sebetulnya dalam jarak 0,4 meter itu waktunya 1 sekon, ya. Sehingga sebetulnya L per T ini sama dengan V, kecepatan, ya. Sehingga V itu sama dengan Pi R kuadrat kali V, ya. Atau secara umum Pi R kuadrat itu adalah luas penampang dikali V. Nah, ini rumusnya. Jadi selain debit itu adalah volume dibagi T, bisa juga digunakan rumus debit aliran V, laju aliran volume, sama dengan A kali V. Dengan A adalah luas penampang. Kalau pipa ya pipa, ya. Apa itu? Ya, luas penampang. Hanya luas penampang pipa. Ya. Sedangkan V-nya adalah kecepatan aliran fluida. Ada V, A. Ini berarti R-nya 0,25, ya, kali 0,25 kuadrat kali V, V-nya 0,4. Itu menghubungkan besaran yang satu dengan besaran yang lain. Ya udah, ini tinggal ngitung.
berapa itu hasilnya? Hasilnya ketemu 0,0785 meter kubik per sekon, Pak. 0,0785. 0,0785 itu ya, meter kubik per sekon. Nah, meter kubik per sekon. Kalau dihitung berapa liter per sekon gitu berapa? Nah, ayo. 0,0785 meter kubik per sekon. Ini kalau mau dihitung jadi liter per sekon itu jadi berapa itu? Literally 1000. 1000 mili. 1000 mili. Meter kubik menjadi liter, Liter. 1 liter. nah, harusnya sudah langsung itu. Kubik ya. M kubik. Meter kubik menjadi liter, Apa 1000 ya? Kali ya. Agak 1000 siji. Liter ya. Ya berarti tambah kali telu ae. Kali 1000 maksudnya. berapa? 8,5. 78,5, Pak. 78,5. Jadi meter kubik menjadi liter itu dikali 1000. Jangan sampai lupa ini yang seperti ini ya. Tuh. Jadi 78,5 liter per detik. Bisa kita bayangkan ya. 1 detik itu 78,5 liter yang mengalir ya, bisa bayangkan mungkin ya. Ya, hampir 4 galon air aqua itu ya, hampir 4 galon air aqua ya. 4 tabung, kalau beli air galon itu 19 literan itu ya. Tuh, ini contoh menghitung laju aliran volume ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Oh, itu apa? Iya. Ini contoh yang berikutnya, soalnya bahasa Inggris. The fuel tank of a car can hold ya, 75 liters. If it takes 5 minutes to fill the tank at a garage fuel pump, what is the mass flow rate of fuel from the pump? Assume that the relative density of the fuel is 0,68. Coba diterjemahkan dulu, baru diselesaikan. Silakan.
Sama Mas, oke lah Mas. Kenapa? Sambil makan Mas. Kenapa? 30 Mas. Apa? Oh sahur ya enggak anjir ya jam setengah 4 lah. Terus masang bud, bud, masang, masang aja cepet pak. Lo levelingnya wis oke. Lo gak leveling manual toh? Paling biasanya itu standarnya sampai 1 meter. Sa pinggul wong. Iya, ya itu gak di leveling soalnya. Dan kan aja kurang ajar. Dia kan kudu kurang ajar aja. Lek sing normal ya normal. Apa? Iya pasti kudu. Gak ngono ya percuma. volume. Nah, di sini rho-nya satuan volumenya meter kubik. Maka 75 liter dirubah menjadi Meter kubik kok. meter kubik. Berapa? 75 liter berapa meter kubik? 75 kali 10 kali 3. Berapa? Apa? 75 kali 10 kali 3. Nah, itu harus dirubah dulu karena ada dua satuan yang berbeda. Kalau langsung dikerjakan ya salah nanti hasilnya. Berapa? 75 liter berapa meter kubik? 75 kali 10 pangkat 3. 75 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, baru kalau ini sudah meter kubik, ini meter kubik bisa diselesaikan. Ya. Rho-nya itu 680 ya. Coba nanti kita coret-coret ya. Meter kubik kali volume. Volumenya 75. 10 pangkat min 3 ya. Meter kubik dibagi 5 menit. 100. Maka kalau dilihat satuannya sudah, ini ada per meter kubik, ini ada meter kubik, ini bisa dicoret. Sehingga satuannya nanti akan dihitung menjadi kilogram per menit. Berapa hasilnya? Ya 680 kali 75 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 102 kilogram per menit. 1
102 Pak. 02 10,2. kilogram per menit. Iya Pak. Ya. Ya. 10,2. Betul. 102 per menit. Betul, 102 per menit, 102 per menit. Ya, 10,2 kilogram per menit. 10,2 kilogram per menit. Gitu loh. Sama salah ngitung. Sama kalkulator mana? Jadi kalau 102 kilogram per menit ya udah masuk akal, 75 liter ya. Hanya 75 liter dalam waktu 5 menit. Masuk tangkinya di sini 102 kilogram per menit. Itu ini bisa dirubah menjadi kilogram per sekon, silahkan. Boleh dirubah menjadi kilogram per sekon. Ya, dibagi 60 tentunya. Ya. Tuh. Jadi sekali lagi kalau menyelesaikan soal, apakah soalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya harus memahami yang diketahui itu apa saja, ya. Yang diketahui apa saja. Apalagi nanti kalau mengamati, ya, mengamati ada apa, peralatan atau kejadian gitu ya, disuruh mengamati kemudian mencatat. Nah kalau nyatatnya salah, oh yang dicatat harusnya kecepatan tapi yang dicatat apa gitu ya, akan salah nanti ya. Makanya mengidentifikasi yang diketahui itu penting ya, apakah dari soal bacaan maupun pengamatan ya, maupun pengamatan. Pengamatan akan lebih sulit lagi kalau nggak paham. Ya, tuh. Baik, sampai di situ mungkin ada yang